Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wala haula wala quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Ikhwati fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah untuk menyatakan siapa orang mukmin yang sejati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Allah tidaklah mereka beriman. Allah bersumpah dengan mengatakan tidak beriman seseorang kecuali, baru dikatakan dia beriman kecuali terpenuhi dua syarat. Yang pertama, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka ridha untuk menjadikan kamu sebagai hakim, wahai Muhammad, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Pilihan yang pertama adalah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, pemutus keputusan. Ridha agar yang menjadi hakim dalam segala perkara yang kita hadapi adalah Allah dan Rasulnya. Karena apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga merupakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mau mencari hukum kepada selain hukum Allah, hukum buatan manusia, hukum para sesepuh misalnya, hukum adat dan lain sebagainya, namun menjadikan hukum Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pilihan utama. Ini syarat yang pertama agar kita dianggap beriman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, lanjutkan ayatnya, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian setelah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada, kalau apalagi dalam keadaan bersengketa, pasti bisa jadi dia yang kalah, bisa jadi diputuskan dia yang salah. Terus bagaimana sikapmu? Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian di hati mereka tidak ada sedikit pun rasa benci, rasa mangkel, kalau kita bilang keberatan untuk menerima. Tidak ada sedikit pun di hati mereka keberatan untuk menerima keputusan Muhammad. Wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya terhadap keputusan Muhammad. Masya Allah. Jadi kita ridho
menjadikan hukum Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus urusan, hukum yang paling utama, pilihan pertama. Kemudian setelah diputuskan pun kita ridha terhadap keputusannya, walaupun di saat itu kita yang kalah. Walaupun di saat itu kita yang dapat bagiannya sedikit. Misalnya dalam hukum waris misalnya. Walaupun keputusannya menyebabkan saya yang harus bayar, saya yang kena denda. Namun wa yusallimu taslima, tetap dia menerima keputusan tersebut dengan sebenar-benarnya. Inilah sikap seorang mukmin yang harus ada pada diri kita. Dalam ayat lain, dalam surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan kaki-kaki kalian, meneguhkan pendirian kalian. Biasanya orang-orang menyemangati kita untuk menolong agama Allah cuma sampai di sini saja membaca ayatnya. Padahal harusnya kita baca selanjutnya, karena pada selanjutnya disebutkan lawannya orang mukmin, itu orang kafir. Bagaimana sikap mereka? Jangan-jangan kita menolong agama Allah, tapi ternyata hati kita sama dengan hati orang kafir. Jadi rugi. Lanjutkan ayatnya. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Orang-orang kafir, maka celakalah bagi mereka dan Allah menghapus segala amalan mereka. Belum nampak perbedaan. Orang mukmin menolong agama Allah akan ditolong mereka, orang kafir maka celakalah mereka dan Allah akan menghapus amalan mereka. Lanjutkan ayatnya lagi. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Kenapa orang kafir dibegitukan oleh Allah, dihukum seperti itu oleh Allah? Karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karihu berarti dalam hati. Kalau tadi orang mukmin menerima dengan sebenar-benarnya, tunduk dengan setunduk-tunduknya. Sekarang orang kafir membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga fa ahbata a'malahum, Allah menggugurkan amalan-amalan mereka. Inilah perbedaan orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin menerima hukum Allah dengan setunduk-tunduknya. Orang kafir membenci hukum Allah. Maka apabila ada orang mukmin mengaku beriman, mengaku muslim, tapi dia membenci hukum Allah, na'udzubillah min dzalik, maka sesungguhnya yang dia miliki adalah sifatnya orang kafir. Kemudian ada di antara orang-orang yang mengaku Islam, menolak hukum Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ucapan, yang mana ucapan ini bisa dikatakan kalimatul haq yuridu bihal batil. Ada terkadang orang-orang mengucapkan kata-kata yang nampaknya benar, tapi tujuannya salah. Tujuannya adalah sebuah kesesatan yang ingin disebarkan oleh dia. Apa contohnya yang mereka katakan? Janganlah bilang-bilang ini haram. Kenapa kalian memvonis ini haram, itu haram? Halal dan haram itu adalah hak Allah. Baik, sampai ke sini kan benar. Kenapa kalian mengharam-haramkan? Halal dan haram sesuatu itu adalah hak Allah. Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan, bukan kalian. Benar nggak kata-kata ini? Benar. Yang berhak menentukan ini halal dan haram adalah Allah. Bukan kita, bukan manusia, bukan ulama. Sampai ke sini benar, tapi tujuannya bukan ini mereka.
Tujuannya adalah berarti kalian nggak boleh menyatakan ini halal atau haram berdasarkan apa yang kalian baca dalam Al-Quran, apa yang kalian tafsirkan dalam Al-Quran. Nah, ini yang salah. Yang kita yakini adalah yang berhak menghalalkan dan haramkan adalah Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya telah menyampaikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama menyampaikan kepada kita apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sami'na wa ata'na. Tapi mereka ingin menolak apa yang disampaikan oleh para ulama dengan sebuah alasan yang berhak menghalalkan mengharamkan adalah Allah. Ini ucapan yang seperti ini bisa keluar dari Islam. Karena seakan-akan mengatakan, kalau dia berkeyakinan seperti ini, seakan dia mengatakan Allah tidak pernah menyampaikan kepada kita apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkannya. Kita baru tahu apa yang diharamkan oleh Allah adalah di hari kiamat nanti ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dia berkeyakinan seperti ini, seperti meyakini tidak perlu adanya nabi. Semua orang berhak melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu karena hakikatnya apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya kita belum tahu. Ini bahaya keyakinan seperti ini. Yang boleh kita yakini adalah Allah dan Rasulnya telah memutuskan halal dan haram, sudah sempurna agama ini, dan itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kita hanya bisa mengetahui setelah mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kalau kita tidak sanggup mempelajarinya, ada ulama yang telah menerangkan kepada kita. Apalagi ada orang yang mengatakan, janganlah menjadi Tuhan terhadap orang lain. Katanya muncul di televisi, jangan menjadi Tuhan terhadap orang lain untuk menilai orang lain itu salah ataupun benar. Itu kan hak Tuhan. Ya, itu hak Allah, tapi Allah telah menerangkan dalam Al-Quran, dalam Rasulullah telah menerangkan dalam hadis mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dihukum, mana yang harus dihukum pancung, mana yang harus dihukum cambuk, mana yang harus dihukum rajam, mana yang harus dihukum untuk diusir, mana yang disalahkan, mana yang dikatakan sesat, itu telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ikhwah dan akhwat sekalian, hal inilah yang harus ada pada diri kita, yaitu mengakui hukum itu hanya berhak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian menerima dengan hati yang lapang terhadap hukum Allah dan Rasulnya. Ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kita tanamkan kepada setiap kaum muslimin, yaitu menerima hukum Allah. Walaupun dalam prakteknya terkadang kita melanggar hukum Allah. Ini dinamakan dengan maksiat. Walaupun dalam prakteknya kita dikalahkan oleh hawa nafsu sehingga mengedepankan keinginan kita dibandingkan dengan hukum Allah. Namun selama dalam hati kita masih meyakini itu hukum Allah, masih meyakini bahwa saya wajib tunduk kepada hukum Allah, masih meridhoi akan hukum Allah Ta'ala tersebut, kita masih mukmin. Bermaksiat tapi masih mukmin. Namun kalau sudah menolak hukum Allah, saya enggak mau hukum itu. Kenapa sih Allah melarang ini? Kenapa sih diharamkan ini? Menolak hukum Allah enggak pantas. Ini kan zaman modern, enggak pantas hukum seperti ini. Ini yang bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Kalau yang tadi maksiat, masih muslim. Kalau ini sudah membenci hukum Allah. Jadi jagalah yang iman kita, jagalah iman anak-anak kita, saudara-saudara kita, dengan jadilah kita dan suruh mereka untuk menjaga hati agar meridhoi dan tidak membenci ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita membahas tema kita, yaitu melanjutkan pembahasan dari kitab Harta Halal atau Haram, Muamalat Kontemporer, karya
Ustadz Dr. Erwan di Tarmizi, yang mana kita telah sampai ke dalam ke halaman 75, yaitu tentang penjagalan hewan dengan cara modern. Kita telah mengetahui bahwasanya menyembelih hewan, kita telah mengetahui bahwasanya hewan yang halal untuk dimakan hanyalah hewan yang disembelih dengan cara syar'i. Karena ada sebagian orang yang keyakinan menyimpang yang mengatakan, mungkin nggak ada di kita ya dulu, tapi disebut oleh para ulama, orang-orang yang mengatakan yang dibunuh oleh Allah kok kalian haramkan, yang kalian bunuh sendiri kok kalian halalkan, katanya. Maksudnya apa? Hewan mati sendiri ya, bukan gara-gara perbuatan orang lain, kalian kok haramkan. Itu kan Allah yang mematikannya. Giliran kalian sendiri yang menyembelih, yang mematikannya kok kalian halalkan. Ya enggak benar lah, bagusnya yang Allah matikan itu yang lebih halal, kata mereka. Maka jawaban kita adalah enggak, kami mengatakan ini halal karena syariat yang mengatakan seperti itu. Mengatakan itu haram walaupun mati dengan sendirinya, bukan perbuatan manusia. Memang karena perbuatan Allah, tetap kita katakan itu haram. Kenapa? Karena syariat yang mengharamkannya itu dinamakan dengan bangkai. Jadi hewan yang halal dimakan adalah hewan yang disembelih dengan cara syar'i. Ini pada umumnya, karena nanti ada hewan-hewan yang tetap halal dimakan walaupun mati dengan sendirinya. Nah, contohnya seperti ikan dan belalang. Baik. Dan kita meyakini bahwasanya penyembelihan itu gampang. Gak boleh kita meyakini cara menyembelih itu gimana ya? Saya belum ikut pelatihan. Saya belum punya sertifikat sembelihan halal. Gak apa-apa, karena tidak ada dalam syarat dalam kitab fikih untuk halal sembelihannya adalah harus ikut pelatihan. Ini nggak ada. Cukup dengan pisau yang tajam menyembelih terputusnya 4 urat. Itu yang disepakati, ataupun 2 urat saja menurut mazhab Syafi'i, seperti yaitu ketenggorokan dan kerongkongan. Selesai dengan membaca bismillah, selesai. Sesederhana itu. Nah, akan tetapi di sini yang sedang dibahas adalah penjagalan hewan dengan cara modern. Padahal cara sederhana ini tinggal dimodifikasi ataupun tinggal memodifikasi alat agar terpenuhi seperti ini, sudah aman, sudah. Tapi dinamakan secara modern ini adalah karena ada suatu yang dikejar, yaitu apa? Cuan. The time is money, katanya. Ada waktu yang nggak boleh hilang. Kalau hilang waktu ini, maka ada sekian ratus ayam, sekian ratus hewan yang belum tersembelih. Dengan cara modern kita akan memangkas dengan waktu sehingga bisa tersembelih dengan keseluruhannya. Baik, nggak apa-apa. Kita mengatakan apa-apa selama penyembelihannya ini sesuai dengan syar'i, mau modern atau tidak modern tetap halal. Tapi tujuan mereka bukan ini. Tujuan mereka yang penting uangnya. Dengan cara membuat alat semodern mungkin, meminimalisir tenaga kerja manusia seminimal mungkin, untuk gajinya biar sedikit, pengeluaran untuk gaji sedikit, cukup untuk listrik mesin saja. Padahal pada asalnya yang harus menyembelih itu adalah manusia. Maksudnya apa? Ada niat. Yang mungkin telah kita bahas, yaitu menyembelih itu harus ada niat. Maksudnya kalau ada orang muter-muter pisau, muter-muter bermain-main dengan pedang misalnya,
ada di belakang dia angsa kemudian tertebas putus ataupun tertebas 4 urat pada lehernya, sudah sempurna penyembelihannya pada lehernya, dan dia memutar-mutar ini dengan baca bismillah, misalnya bismillah. Tapi dia tidak ada niat menyembelih angsa, maka angsa itu halal? Haram, karena dia tidak berniat menyembelih. Seperti orang yang mulai latihan memanah, lewat burung kena mati, halal burung itu? Tidak, karena dia tidak berniat menyembelih. Nah sekarang orang kan, nah sekarang diganti oleh mesin. Gimana? Nah ini yang dibahas sekarang tentang penyembelihan secara modern. Katakan di awal bahwasanya semua ini diberlakukan penyembelihan secara modern ini gara-gara kebutuhan akan daging hewan sangat besar, maka mereka perlu menggunakan alat modern. Di sini beliau mencontohkan seperti di Kanada. Tempat penjagalan ayam yang telah disahkan oleh komunitas muslim setempat. Semua proses berlangsung secara otomatis. Proses penjagalan ini berlangsung sebagai berikut. Beliau menceritakan tentang di sini ya. Ayam digantung kakinya, berarti kepalanya di bawah, bukan kepalanya digantung. Kalau digantung sudah mati duluan ketika belum sampai penyembelihan. Lalu gantungan tersebut bergerak menuju tempat berikutnya. Di tempat itu ayam disiram dengan air dingin. Terkadang, ini menjadi masalah di sini, terkadang air tersebut dialiri muatan listrik. Proses ini bertujuan untuk membersihkan ayam dari kotoran dan membius ayam dengan muatan listrik. Lalu ayam digerakkan ke tempat selanjutnya di mana tersedia besi tipis tajam berbentuk bundar sehingga puluhan ayam yang digantung berputar mengitari pisau otomatis tersebut dapat disembelih dalam sesaat. Kemudian setelah disembelih, ayam digerakkan ke tempat berikutnya, yakni bak besar berisi air hangat yang suhu panasnya kurang dari 100 derajat Celcius. Lalu ayam direndam agar mudah untuk dicabut bulunya. Lalu prosesnya dilanjutkan untuk siap dipasarkan. Jadi bayangkan ya, disiram air dulu, air itu mengandung listrik, tujuannya untuk melumpuhkan, kemudian dipotong lehernya oleh besi bundar yang berputar, kemudian baru direndam air panas untuk dicabut bulunya. Bagaimana tinjauannya sekarang? Itu sudah terjadi. Seperti itu adanya di negara Kanada. Tinjauan syar'i tentang penyembelihan ayam menggunakan alat modern. Nah, tugas kita ataupun tugas orang muslim, seorang ustadz, ulama, untuk menilai perbuatan mereka dengan standar kita. Jangan standar kita bawa ke sana. Standar halal kita sudah ada, penyembelihan, kita menilai mereka dengan standar kita. Maka mari kita lihat satu persatu. Beliau katakan di sini, yang pertama tentang menyiram air bermuatan listrik. Ini tidak ada masalah di sini. Masalahnya di mana? Beliau katakan, memang secara umum tidak menyebabkan kematian terhadap ayam. Akan tetapi bila ayam dalam kondisi sakit, mungkin saja penyiraman ayam itu menyebabkan kematian ayam sebelum disembelih. Bila ini terjadi, jelas bahwa hukum ayam tersebut adalah bangkai. Ada dua kemungkinan. Mungkin ayam itu mati dulu sebelum tersembelih. Ataupun ayam itu masih hidup, cuma pingsan saja, lumpuh saja sebelum disembelih. Baik, ini kemungkinan pertama ya. Ini apa? Kondisi pertama yang kita permasalahkan. Yang kedua, penyembelihan dengan menggunakan pisau otomatis memungkinkan terjadinya ayam tidak terpotong urat saluran pernafasan dan saluran makanannya, tenggorokan dan kerongkongan. Dikarenakan ayam tersebut bergerak menjauh dari pisau otomatis, lalu kemudian ayam dicelupkan ke dalam air hangat dan mati dalam tempat itu. Hal tersebut berakibat ayam mati karena tenggelam dan bukan karena persembelihan. Ada kemungkinan lagi, yaitu namanya kemungkinan sesuatu yang belum pasti. Di sini beliau katakan, Anda nggak tahu kenapa beliau di sini tidak, penulis di sini tidak mempermasalahkan tentang sekali menyalakan untuk seluruh ayam.
Sekali menyalakan ayam datang. Beda kalau setiap ayam dinyalakan satu, bismillah, bismillah, bismillah. Baik, yang ketiga, saat penyembelihan tidak mengucapkan bismillah karena yang menggerakkan alat pemotong adalah listrik dan bukan manusia. Oh ya, belum membahas di sini juga. Bagaimana seandainya saat menyalakan kontak mesin pemotong diucapkan bismillah? Dianalogikan dengan menyebut bismillah saat melepas anjing pemburu menuju hewan buruan, di mana hewan tersebut menjadi halal sekalipun mati tanpa disembelih. Baik. Kemudian beliau mengatakan, kesimpulannya, dua kemungkinan yang telah disebutkan di atas bahwa ayam mati sebelum disembelih dan tidak terwujudnya pengucapan bismillah saat penyembelihan ayam-ayam itu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ayam-ayam tersebut adalah bangkai dan najis, haram dimakan dan haram untuk diperjualbelikan, serta keuntungan penjualan ayam-ayam yang dimakan olahannya menjadi haram juga. Kenapa? Kenapa jadi haram? Kan kita bilang tadi, mungkin Ustaz, mungkin tidak, mungkin ya, mungkin tidak, mungkin mati dengan wajah, dengan sembelihan, mungkin mati dengan setruman, mungkin mati ini. Nah, ini yang harus kita pahami ya ikhwah sekalian tentang kaedah yang berlaku pada hewan yang mati. Apa itu? Al-aslu fil luhumi at-tahrim atau al-haram. Pada asalnya daging itu haram untuk dimakan. Daging ya, bukan hewan. Kalau hewan masih hidup, pada asalnya hewan-hewan itu halal untuk dikonsumsi. Sampai kita tahu hewan mana yang diharamkan dalam syariat. Misalnya ya, kita ke hutan menemukan hewan spesies baru. Hewan makan rumput, tanduknya aneh, ekornya aneh. Ya enggak, kalau kita cari-cari di ensiklopedia enggak akan dapat. Boleh enggak kita makan? Halal atau tidak? Maka pada asalnya hewan itu halal untuk dimakan pada asalnya. Sampai kita tahu dalil yang mengharamkannya. Kan dia tidak bertaring, bukan binatang buas. Berarti pemakan rumput, herbivora. Berarti ini seperti kambing, seperti rusa, berarti halal dimakan. Tapi tanduknya kan ada bercabang 3, bukan urusan tanduk. Tapi ekornya kan ada ekor 9, bukan urusan ekor. QB gitu ya, bukan urusan ekor. Yang penting dia bukan termasuk hewan buas yang bertaring, yang menyerang hewan-hewan lain. Sudah berarti halal untuk dimakan. Nah, cuma untuk proses menjadikan dia daging, nah itu lagi. Ini hewan masih hidup, halal untuk dimakan. Namun untuk proses menjadikan dia daging harus dengan cara disembelih ataupun berburu secara syar'i. Nah, kalau dia sudah jadi daging, ada kaidah yang lain. Apa itu? Pada asalnya daging itu haram untuk dimakan sampai kita ketahui dengan jelas dia ini disembelih ataupun dibunuh dengan cara syar'i. Apa maksudnya? Contohnya bagaimana? Dibahas dalam fikih yaitu tentang berburu. Kemudian hewan buruan kita itu kita dapatin jatuh ke dalam air. Kita misalnya buru burung ya, burung, tembak burung, panah burung, kena. Kemudian kita cari kan, jauh kan, kita cari, begitu kita cari, sudah kedapatan di dalam air. Boleh dimakan nggak? Nah, pakai kaidah tadi. Ini sudah jadi bangkai kan? Sudah jadi mati kan? Pada asalnya haram. Sampai kita yakini ini mati gara-gara tembakan saya. Kalau saya tidak yakin, jangan-jangan. Kalau nggak yakin berarti jangan-jangan kan? Jangan-jangan mati di dalam air, kena. Tadi nggak mati dia. Begitu jatuh ke air, gluk mati gara-gara air. Berarti kalau masih jangan-jangan, ada kemungkinan, berarti kembalikan kepada asal. Asalnya haram. Sampai kamu yakin. Ya. Begitu juga tentang hewan kita panah. Kita panah hewan kijang, kita panah, kemudian dia masih lari, kemudian jatuh ke jurang. Kita dapatin, ini saya tembak, mati gara-gara tembakan saya,
atau mati gara-gara jatuh dari jurang. Apa hukumnya sekarang? Haram. Karena saya tidak tahu mati gara-gara inikah atau gara-gara itukah. Kalau mati gara-gara tembakan saya, halal, karena saya dibaca bismillah, benar-benar berburu. Kalau mati gara-gara terjatuh dari jurang, haram. Ada dua kemungkinan kan? Selama ada dua kemungkinan, yaitu dinamakan dengan ragu, kembalikan kepada asal. Asalnya apa? Haram, makan daging. Nah, inilah yang dinamakan dengan al-aslu fil luhumi al-haram. Pada asalnya daging itu, hewan yang sudah mati itu haram dimakan sampai, kata-kata sampai maksudnya adalah kecuali kita yakin mati dengan penyembelihan yang syar'i. Berarti selama tidak yakin, kembalikan kepada asal. Tadi ini mati gara-gara air panas atau gara-gara itu ya, haram dimakan sudah. Pernah tahu di YouTube ya, orang nyembelih sapi, kemudian sapi itu bergerak lepas masuk ke dalam sungai. Kalau mati di sungai itu, wallahu alam, mati gara-gara sembelihan atau mati gara-gara, seperti orang juga nyembelih ayam, belum mati sudah dimasukkan ke dalam air panas. Itu mati gara-gara sembelihan kita atau mati gara-gara kelelep air panas. Selama ragu, tak boleh dimakan. Ini pada asalnya. Nah, hati-hati ini bermain dengan al-aslu, pada asalnya. Ya. Jadi di sini, ya seperti beliau katakan, ini kejadian yang di sana, di Kanada. Di Indonesia bagaimana? Wallahu a'lam. Maka perlu pihak-pihak yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat halal, itu Masya Allah tanggung jawabnya sangat besar ya kepada umat ya. Nah, nggak bisa membayangkan itu. Anak lebih baik ngajar fikih, menerangkan tentang syarat-syarat penyembelihan daripada anak memutuskan perusahaan ini setelah saya teliti sembelihannya halal. Kapan? Ketika dia teliti. Sedangkan produksinya besok dan seterusnya kan produksi terus. Tapi label yang Anda sebutkan kan ada terus. Benar nggak sembelihan yang besok halal? Wallahu a'lam. Tapi orang-orang makan gara-gara keputusan Anda. Berat kan? Berat. Ngajar fikih aja lah. Nah, ini yang dinamakan dengan, istilahnya dalam fikih itu, ini hukum, saya terangkan seperti itu tahqiqul manat. Hukum dalam fikih enak kita baca, enak. Gini. Ketika kita tuju, kalau ini Ustaz, kalau itu wallahu alam, mana nggak berani mengatakan. Contohnya ya, yang paling banyak yang nanyakan pada anak itu tentang talak. Ustadz, talak 3 sekali ucap jatuh nggak? Jatuh 3 nggak? Anak dalam hal ini menolak untuk memutuskan perkara di antara kalian. Tapi kalau anak suruh mengajarkan fikih, anak ajarkan apa adanya. Yang anak rajihkan, anak sampaikan. Misalnya, talak 3 dalam satu ucapan jatuh 3 atau jatuh 1 Ustaz, ada khilaf para ulama. Yang ana rajihkan adalah jatuh 1. Tapi begitu ada kasus, Ustaz, seorang mengucapkan pada istrinya gini Ustaz, jatuh 1, jatuh 3 Ustaz, enggak mau jawab ana. Kenapa? Karena sekarang tahqiqul manat, menerapkan hukum pada kasus tertentu. Maka ana serahkan ini, kembalikan kepada ahlinya. Siapa? Peradilan. Qadhi. Tapi waktu kan paham, kan mengajar fikih perkawinan di kampus tadi. Ya benar, anak mengajarkan. Tapi anak nggak akan menentukan yang seperti ini. Ustaz, ketika menikah dalam keadaan hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah, kemudian menikah dengan pasangannya. Dengan pacarnya, hamil dengan pacarnya misalnya. Dan semua orang tua pasti dalam keadaan hamil. Sah atau tidak Ustaz? Terangkan, khilaf para ulama menerangkan dalam kitab fikih. Kemudian anak merajihkan pendapat yang mengatakan tidak sah. Tapi Ustaz, kalau ini Anda menikah Ustaz, ya sudah, anak nggak mau tahu yang sini. Ini biar urusan KUA, biar urusan peradilan, mereka mengatakan sah atau tidak, itu terserah mereka.
Ana sedang menerangkan hukum, tidak lagi mentahqiq. Ini namanya tahqiqul manam. Ini berat ini tanggung jawabnya ini. Kalau ini, ana cuma menyampaikan dalil, selesai sudah. Contohnya juga dalam kepemimpinan misalnya, syarat-syarat pemimpin menurut Islam, anda bacakan. Kemudian di antara yang mana Ustaz di antara 5 orang ini Ustaz yang cocok itu ini? Anda nggak mau nunjuk kan? Nggak mau nunjuk. Tanggung jawabnya besar. Anda lebih baik ini loh yang anjarkan dalil-dalilnya. Yang kalian menilai sendiri yang itu. Jangan pernah Anda yang nunjuk. Kalau Anda nunjuk itu ada andil Anda untuk nyuruh kalian memilih salah satu yang kalian anggap saya orang yang pinter memilih gara-gara saya mengajarkan ini. Ini saya khawatir yang seperti itu. Nah, jadi ini dikatakan dengan tanggung jawab besar. Makanya qadhi hakim. Kenapa para ulama zaman dulu lari dari pengangkatan hakim? Kamu dulu hakim mengangkat langsung raja, langsung khalifah, nggak ada tes sudah. Kenapa? Ini orang sudah alim kok, kita tahu orang alim kok dites lagi kan? Yang dites itu ya yang baru lulus S2 itu dites itu, yang baru lulus S1, SH, SHI dites nggak apa. Nah ini sudah semua orang kenal dia ahli hadis, ahli fikih, ahli ini. Khalifah tunjuk langsung kamu jadi hakim ya? Nggak mau. Jadi harus jadi hakim. Besok ketika dipanggil udah lari dia. Melarikan diri ke kota lain. Ada ulama yang seperti itu. Ada ulama sampai di penjara gara-gara tidak mau jadi hakim. Kenapa? Emangnya mereka nggak pinter? Apa yang mereka takutkan? Nggak pinter mereka. Pinter. Yang mereka takutkan menerapkan yang tadi. Saya tahu hukumnya seperti ini, tapi ini berlaku untuk kamu nggak? Ini cocok nggak? Ada indikasi-indikasi lain nggak? Itu yang mereka nggak bisa. Itu yang mereka takutkan, bukan nggak bisa. Mereka takutkan. Karena dalam hadis dikatakan, yu'ta bil hakimil adil yaumal qiyamah, akan didatangkan pada hari kiamat nanti hakim yang adil. Maka dia sudah tahu adil di dunia, sudah adil ya, nggak ada masalah ini. Tapi dia berangan-angan ketika hari kiamat itu, seandainya di dunia dulu dia tidak pernah memutuskan perkara antara 2 orang sedang mempermasalahkan 1 butir korma. Maksudnya apa? Tidak pernah memutuskan perkara yang sepele pun, tidak pernah memutuskan antara manusia. Karena apa? Min syiddatil hisab. Ketika dia mendapatkan begitu beratnya hisab. Sampai bukan hanya jadi hakim, memutuskan perkara antara 2 orang yang masalah korma saja beliau sudah tidak mau karena beratnya hisab. Kayaknya pernah diajak untuk jadi hakim, maksudnya bukan hakim peradilan ya, itu namanya muhakkam. Muhakkam itu orang yang diminta untuk memutuskan perkara dua orang, bukan yang diangkat oleh pemerintah. Itu boleh, namanya muhakkam. Ya, datang misalnya, Ustaz, kita ada perkara ini, tolong Ustaz menenggahi di antara kami. Itu namanya muhakkam. Boleh saja. Walaupun nanti keputusan dia tidak terikat mereka untuk melakukannya. Maksudnya tidak terikat. Kalau mereka tidak mau melakukan, nggak bisa dituntut, beda dengan pengadilan. Anda pernah diajak untuk satu kali ya, besok Anda tobat, Anda nggak mau lagi Anda. Dalam masalah waris. Kalau waris satu datang ke anak tanya, Ustaz, ada orang meninggal dunia, meninggalkan ini. Harta dari nenek yang dulu, Ustaz. Masih berarti ada terjadi munasakhat, cabangnya banyak sekali. Kalau itu antum kasih ke anak, insya Allah anak kerjakan. Ini hasilnya. Ternyata nggak cukup segitu. Ustaz, tapi ipar anak Ustaz nggak setuju gini Ustaz. Nah ini yang jadi masalah. Ipar anak nggak setuju gini Ustaz. Dia bantah-bantahan gini sama anak. Mau nggak Ustaz datang ke rumah sebentar? Kita duduk, saya akan mendudukkan seluruh keluarga, antum menengahi kita semua Ustaz. Pernah anak itu? Pernah. Setelah satu ini anak tobat, anak nggak mau lagi. Kenapa? Karena anak dijadikan bemper.
Ustaz, tolong, istilahnya gini, Ustaz, tolong hadapi ipar-ipar saya Ustaz ya. Kita di belakang, gini aja. Itu pulangnya Ustaz dikasih 200.000 udah cukup. Benar, bumper anak. Wah, bantah-bantahan. Yang Anda bantah-bantahin dengan orang yang nggak paham syariat. Anda punya dalil, Anda punya kitab fikih, Anda punya, dia nggak ridho dengan itu. Anda disuruh untuk memahamkan dia ridho. Hancur Anda buat itu. Satu nggak mau lagi udah. Kalau kamu bertanya akan jawab apa adanya seperti di kitab, ini hasil. Kamu mau debat ini sama keluarga kamu. Ataupun kalau kamu nggak bisa debat dengan keluarga, sudah ditetapkan oleh negara kita pengadilan tempat berdebat waris. Ke sana, mereka digaji. Ana nggak digaji untuk itu Ana. Nah, setelah itu ada yang mengajak lagi, Ana terangkan waris, kemudian Ustaz, kalau gini-gini apa punya gini-gini. Tapi Ustaz orang keluarga nggak mau. Bisa nggak Ustaz duduk nanti Ustaz sama keluarga anak kumpulkan itu? Enggak. Maaf Pak, saya nggak mau Pak. Telepon panitia. Tolong ya Ustaz Yasir bisa nggak gini-gini. Panitia datang ke Ana. Nah duduk dulu Pak. Ana terangkan Pak gini Pak. Dia bukan tanya hukum Pak. Hukum sudah Ana terangkan Pak. Bukan tanya hukum. Tanya apa? Suruh menghadapi orang ya. Nah ini kan sedang pertikaian dua orang kan, suruh ustadznya di tengah-tengah kan? Tidak. Yang pertama ustadz tidak punya kekuatan. Beda dengan pengadilan. Pengadilan suruh diam diam, tak keluar dari pengadilan bisa kan? Nah, coba Anda suruh dia keluar, siapa? Saya tamu di situ. Kemudian setelah diputuskan oleh pengadilan, diputuskan rumah itu punya mereka, kamu harus keluar, sita, bisa nggak? Bisa. Datang tim sita untuk menyita. Kalau anak, Bapak harus keluar dari rumah ini. Oh, anak yang dikeluarkan. Ya, jadi berat tahqiqul manat dan sebenarnya antum sudah ada jalan keluar sebenarnya. Bukan salah ustaz. Jalan keluarnya apa? Pengadilan. Jadi kalau dia bilang, "Oh, ustaz enggak mau membantu untuk menerangkan hukum Allah." Nah, mau membantu menerangkan hukum Allah. Tapi dalam masalah pertikaian, no. Ya, tidak. Ini yang harus antum pahami tentang tahqiqul manat. Tahqiqul manat menentukan hukum fikih berlaku untuk kasus-kasus tertentu, yang itu berat. Di sini beliau mencontohkan, membawakan hadis yang anda katakan tadi, "Idza ramaita bisahmika fadhkur ismallah, fa in wajadtahu qad qutila faqul illa an tajidahu qad waqa'a fi ma'in fala ta'kul fa innaka la tadri al-ma'u qatalahu au sahmuka." Apabila engkau memanah hewan, maka ucapkanlah bismillah. Kemudian apabila kamu dapatkan dia sudah mati gara-gara panahmu, makanlah. Apabila kamu mendapatkan dia mati dalam air, maka jangan makan. Kenapa? Rasulullah mengatakan, karena kamu tidak tahu yang membuat dia mati panahmu atau air tersebut. Kemudian disampaikan oleh beliau, hadis di atas menegaskan bahwa dalam keadaan ragu, apakah hewan tersebut mati melalui proses yang dibenarkan syariat atau mati melalui proses yang diharamkan syariat, maka hewan tersebut dianggap haram. Ya, berarti sampai yakin itu halal. Yang berikutnya, kalau tadi ayam, sekarang kambing dan sapi. Dengan cara modern lagi ya. Di negara Eropa dan Amerika, hampir di seluruh tempat penjagalan sebelum disembelih hewan tersebut dibius terlebih dahulu dengan berbagai cara sehingga tidak sadar. Pertanyaan anak, kenapa sih mereka melakukan ini, Pak? Sayang kepada lembaga ataupun komunitas pecinta hewan. Masya Allah, pecinta manusia nggak ada gitu. Manusia dibantai di Palestina nggak ada yang begitu. Hewan kalian jaga, bahkan mau disembelih pun kalian bius dahulu gitu. Baik. Di antara cara pembiusan yang dilakukan adalah yang pertama, menembakkan jarum suntik bius ke kening sapi hingga mengenai otaknya yang menyebabkan sapi tidak sadar dan jatuh terguling hingga siap disembelih.
Dua, dengan meletakkan dua bilah besi di pelipis hewan, kemudian besi tersebut dialiri muatan listrik bertegangan tinggi hingga hewan tidak sadar dan jatuh ke tanah untuk siap disembelih. Yang ketiga, dengan mengurung hewan di sebuah ruangan, lalu ruangan tersebut diberi gas CO2 hingga hewan tersebut pingsan dan tidak sadar dan jatuh kemudian siap disembelih. Baik, jadi saya bayangkan ya. Tinjauan syar'i tentang cara penyembelihan dengan dibius terlebih dahulu itu, bila mana seluruh persyaratan sahnya sembelihan terpenuhi, apakah hewan yang disembelih dengan cara dibius terlebih dahulu dagingnya halal atau tidak? Pembiusan sebelum disembelih merupakan persyaratan standar di negara tersebut. Ya, ini gara-gara keinginan pecinta-cinta binatang ya. Akan tetapi benarkah dugaan tersebut atau sebaliknya, yaitu yang katanya mengurangi rasa sakit hewan? Yang jelas saat ditembak dengan suntik bius, darah mengucur dari kepala hewan. Jadi ya, karena bayangkan kalau bius itu kan benar-benar suntik bius ya, ternyata bukan, memang ditembak ke dalam kepala, tembus otaknya. Dan hewan hilang kesadaran dan jantungnya berhenti berdenyut dan mengakibatkan darah tidak mengalir darah saat disembelih. Lebih dari itu tidak menutup kemungkinan hewan mati saat dibius sebelum disembelih, yang menyebabkan hewan itu menjadi bangkai dan tidak halal dikonsumsi. Berarti ada kemungkinan tidak tahu mati duluan atau yang jelas dia sudah melakukan aktivitas yang bisa membuat dia mati duluan. Oleh karena itu, Majma' Fikih Islami mengeluarkan keputusan yang tentang batas pembiusan yang dibolehkan. Agar proses pembiusan tidak menyebabkan kematian. Nah, jadi intinya adalah silahkan bius tapi jangan mati dulu. Tapi kalau pembiusan kamu bisa menyebabkan mati dan juga bisa tidak, berarti ini ada dua kemungkinan lagi. Kalau ada kemungkinan ini haram dimakan. Karena jangan-jangan udah mati duluan baru disembelih. Nah, kemudian di sini Majma' Fikih Islami menyebutkan standar agar proses pembiusan tidak menyebabkan kematian pada hewan, hendaknya diperhatikan teknis sebagai berikut. Besi yang bermuatan listrik haruslah ditempel pada bagian pelipis atau bagian kening hewan. Tegangan muatan listriknya berkisar antara 100 sampai 400 volt. Kekuatan aliran listrik berkisar antara 0,7 sampai 1 ampere untuk hewan kambing dan 2,2 ampere untuk sapi. Lamanya waktu pembiusan sekitar 3 detik. Tidak boleh pembiusan dilakukan dengan menembakkan jarum suntik bius. Di sini berarti setelah dikaji dengan tempat bius, tempat aliran setrum seperti ini dengan sekian ampere, dengan sekian volt, tidak akan mati. Yakin nggak akan mati ini, cuma pingsan saja. Ya seperti orang yang kalau ada orang disetrum pakai stun gun gitu, ada standar sekian volt, nggak akan mati, dia pingsan saja. Berarti yang seperti ini tidak mengapa. Tapi kalau yang tadi nggak jelas, bisa tidak, maka ini haram untuk dimakan. Kemudian dikatakan di sini untuk pembiusan lewat tembakan haram, nggak boleh, karena bisa kemungkinan besar dia mati dengan ditembak. Untuk hewan ayam tidak boleh sama sekali dibius langsung dengan besi yang dari muatan listrik, karena dari hasil penelitian pembiusan hewan dengan menggunakan muatan listrik terhadap ayam, besar kemungkinan ayam itu mati sebelum disembelih. Baik. Ini dibahas oleh para ulama karena ya di negara sana orang muslim yang bertanya pasti. Sedangkan yang punya pabrik-pabrik itu, perusahaan-perusahaan itu ya orang-orang kafir, karena yang paling banyak mengkonsumsi daging-daging ini di negara Eropa dan Amerika ya orang-orang kafir. Maka Majma' Fikih Islami menanggapi pertanyaan mereka kemudian menyatakan standarnya seperti ini. Adapun di negara kita alhamdulillah nggak sampai seperti ini ya. Nah, kita bisa menyembelih sendiri. Apakah mereka di sana boleh menyembelih sendiri atau tidak? Wallahu alam. Apakah ada undang-undang di negara mereka tidak boleh menyembelih kambing sendiri? Wallahu alam. Yang jelas ada sebuah pondok pesantren di Bondowoso itu kalau menerima akikoh, kambing akikoh bisa ratusan tiap bulan, bisa ratusan. Tanya dari mana? Nggak usah sebut negaranya, dari negara ini, dari negara ini. Kenapa? Karena mereka nggak boleh nyembelih sana. Jadi kalau ada kambing nyembelih sendiri itu ketahuan nggak boleh.
Akhirnya yang ada apa? Ngirim duit ke Indonesia, disembelih di sana sebagai akikoh anaknya di negara mereka. Kurban juga gitu. Ya wallahu alam, apakah di semua negara Eropa, Afrika, Eropa dan Amerika seperti itu, wallahu alam. Jelas ada. Ya. Adapun di negara kita, alhamdulillah kita bisa menyembelih sesuka. Kita beli ayam hidup, bisa kita sembelih. Beli ayam yang sudah siap sembelih pun kita yakin orang itu. Orang-orang yang menyembelihnya itulah orang-orang yang tahu hukum syar'i tentang penyembelihan. Selanjutnya, anggota hewan yang dipotong saat hewan masih hidup. Kira-kira di zaman sekarang ada nggak yang seperti ini? Ini kan karena beliau katakan di sini muamalat kontemporer. Ada nggak sekarang yang menjual anggota tubuh hewan yang hewannya masih hidup? Nah, dibahas ini sudah ada hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma quti'a minal bahimati, ma quti'a min hayyin fahuwa mayyit, ma quti'a minal bahimati, wahya hayatun fahuwa mayyitun." Anggota tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup, maka yang terpotong ini namanya bangkai. Lihat dulu, bangkai hewan ini haram atau halal? Haram, maka haram untuk dimakan. Tapi kalau bangkai hewan ini halal dimakan, ya berarti halal. Contohnya apa misalnya? Gurita misalnya ya. Gurita kan hewan laut. Gurita halal dimakan? Pernah makan? Misalnya kita dapat gurita besar, keraken misalnya. Kemudian nggak bisa kita tangkap, tapi kita bisa memotong perahu kita dililit, kemudian kita potong tentakelnya. Wah, lari dia. Lumayan kan dapat tentakelnya. Tentakel. Mari kita masak, boleh nggak? Kenapa boleh? Ini kan bangkai. Hadisnya kan ini bangkai. Benar, ini bangkai. Tapi bangkai hewan laut, bangkai ikan halal dimakan. Mari kita makan. Hiu. Ini anak nggak mengatakan tentang boleh melakukan ini atau tidak ya. Jadi ada pelanggaran ya, ada penyiksaan. Yaitu kita ambil sirip hiu. Hiu kita ambil sirip untuk kita lepas lagi. Siripnya yang katanya jadi obat. Ini bangkai karena hewannya belum mati. Ini bangkai. Tapi bangkai ikan halal. Berarti ini halal. Seperti itu ya. Konsepnya seperti itu ya. Nah, berarti kalau rusa kita lempar, kita lewat lari di samping kita ginikan, putus satu kakinya, tapi dia masih lari, nggak mati, dia lari, kakinya ketinggalan di sini, lumayan untuk kaki rusa, boleh atau tidak? Kenapa? Ini bangkai, dan bangkai rusa haram, jadi standarnya seperti itu. Nah, kalau zaman dulu di masa zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipotong karena kalau menyembelih semuanya nanti rugi. Padahal yang kita butuh adalah cuma daging yang sedikit. Akhirnya mereka ngambil punuk onta, lumayan untuk sate. Ontanya masih hidup, haram. Kenapa? Karena ini adalah bangkai onta, dan bangkai onta haram dimakan. Nah, yang anak nggak tahu apakah ini ada kontemporernya untuk yang seperti ini, wallahu alam. Yang jelas ada di sebagian negara yang memotong pantat kambing. Ya, kalau kita kan untuk biar daging kambing makin gemuk, diapain? Dikebiri ya, dikebiri pelirnya. Nah, di beberapa ada negara yang pantatnya dipotong. Pantat, sehingga akhirnya kata mereka nanti biar dagingnya, ini dibahas oleh para ulama, sah jadi kurban atau tidak? Yang dipotong pantatnya nggak sah. Kalau yang dikebiri sah, karena Rasulullah menyembelih kambing, 2 ekor kambing yang sudah dikebiri. Wallahu alam, apakah ada kasus ini dalam kontemporer? Wallahu alam.
Yang berikutnya yang beliau bahas di sini adalah hukum jual beli organ tubuh manusia. Beliau memberikan judul apa dulu? Jual belinya ya, bukan masalah transplantasinya. Beliau katakan di sini, berdasarkan hadis tadi tentang yang barang yang dipotong adalah bangkai, maka pada saat ginjal diambil dari orang yang menjualnya, ginjal tersebut telah berubah hukumnya menjadi bangkai, dan bangkai tidak sah diperjualbelikan. Karena di antara syarat sah jual beli adalah objek diperjualbelikan harus dia suci, dan bangkai adalah najis, tidak suci. Untuk dalam hal ini anak mungkin kurang setuju, karena kita yang yakini adalah bangkai manusia itu suci. Ya kan? Bangkai manusia itu suci. Jadi ginjal yang diambil dari manusia suci. Potongan tubuh manusia suci. Bahkan manusia yang sudah mati suci. Suci. Maksudnya kalau kita pegang gak harus dicuci tangan kita. Ya, walaupun orang kafir Ustaz, walaupun orang kafir. Karena tubuh manusia itu suci, atau bangkai tubuh manusia. Tapi kata beliau, jadi kata-kata beliau sini bahwasanya ginjal itu nggak sah jual belikan gara-gara bangkai, dan bangkai itu najis, itu kurang setuju di sini. Nanti alasan nggak boleh jual belikan ada sendiri nanti, bukan gara-gara dia tidak suci. Tapi perlu diingat bahwa kata beliau, kata penulis, pada saat ginjal itu dicangkokkan kepada pembeli, ginjal itu berfungsi kembali. Apakah dengan demikian jual belinya sah dan ginjal itu bukan lagi bangkai yang dicangkokkan, akan tetapi sudah berubah menjadi ginjal yang suci kembali? Maksudnya diambil dari orang bangkai, dipasang, aktif kembali, seakan-akan ini dari bangkai menjadi hidup kembali. Maka beliau di sini membawakan perkataan Ibnu Abidin, seorang mazhab ulama Hanafi, mengatakan jika anggota tubuh yang telah dipotong tersebut ditempelkan kembali dan berfungsi seperti semula, ini anggota tubuh pribadi sendiri. Ya, mungkin di zaman dulu belum sampai terbayangkan ginjal, jantung, hati belum, tapi tangan terpotong tangan. Kemudian datang ke dokter, dipasangkan kembali. Masalah bisa atau tidak itu urusan dokter itu. Kita ngomong masalah hukum-hukum fikihnya. Kemudian berfungsi seperti semula, berarti anggota tersebut kembali dialiri kehidupan dan tidak dapat dikatakan dilepas dari yang hidup. Karena jika seorang mati kemudian melalui mukjizat dan dapat hidup kembali, maka dia suci dan tidak najis. Begitu juga bagian anggota tubuh manusia. Jadi di sini kembali lagi yang mengatakan tubuh manusia kalau dipotong jadi bangkai. Ini dan bangkai najis, ini yang anak tidak setuju. Karena anggota tubuh manusia itu bukan bangkai, nggak apa-apa, tapi bangkai manusia suci. Ini bukan berarti boleh hukumnya jual beli organ tubuh manusia, karena ada larangan lain tentang menjual organ tubuh. Nah ini, berarti Ustaz kalau memang suci boleh dijual ginjal. Kalau antum tadi mengatakan suci Ustaz, atau setelah dipasang bisa hidup kembali, berarti bukan bangkai lagi. Berarti boleh dijual ginjal, boleh menjual hati, boleh menjual anggota kornea dan lain sebagainya. Jawabannya tidak boleh menjual anggota tubuh. Alasannya apa? Organ tubuh bukanlah milik seseorang. Nah, cara jual beli apa? Menjual barang milik sendiri, ataupun menjadi wakil pemilik dari pemilik orang lain. Nah, sekarang anggota tubuh, mata saya ini punya siapa? Jantung saya punya siapa? Ginjal saya punya siapa? Bukan punya saya, tapi punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma punya hak pakai. Buktinya adalah bunuh diri haram. Gak boleh orang berdalil, ini kan tubuh saya, kamu jangan ganggu-ganggu, kamu jangan larang-larang saya. Nggak, apa ruginya kamu kalau saya bunuh diri? Itu seperti orang yang mengatakan, apa ruginya kamu kalau saya bermaksiat? Apa ruginya kamu kalau saya minum minuman keras? Kalau mencuri mungkin ada yang rugi. Ini narkoba kan badan saya sendiri yang rugi. Kenapa kamu larang-larang? Jawabannya adalah, saya melarang kamu karena kamu melanggar perintah Allah. Begitu juga orang yang mau bunuh diri, kita larang, apa yang rugi kita? Kita nggak rugi emang. Ya. Namun kita sedang melarang dia melanggar syariat Allah, yaitu bunuh diri, dan dia bukan sedang membunuh miliknya. Beda dengan dia menyembelih kambingnya sendiri.
Kalau kita larang malah itu ya benar. Ngapain larang punya kambing-kambing sendiri? Tapi itu paling mahal. Kenapa nggak kamu sembelih yang murah-murah saja? Itu terserah saya. Dasar orang miskin. Protes-protes perbuatan orang kaya misalnya. Tapi kalau giliran tubuh itu bukan milik dia. Makanya haram bunuh diri. Akan tetapi tubuh itu adalah milik Allah. Haram hukumnya menjual barang yang bukan miliknya, serta menjual organ termasuk merendahkan martabat manusia padahal Allah telah memuliakannya. Oleh karena itu para ulama kontemporer sepakat bahwa haram hukumnya menjual organ tubuh. Ya. Ini di luar masalah dia najis atau tidak, suci atau tidak bangkai bagian tubuh manusia, namun tidak boleh diperjualkan karena tidak dimiliki. Akan tetapi, beliau katakan di sini, boleh mendermakan organ tubuh kepada orang yang membutuhkannya tanpa mengambil imbalan, dengan syarat si penderma tidak menjadi celaka dengan diambilnya organ tersebut. Ya ini ya, jangan sampai dalam hal ini mencelakakan diri kita demi menyelamatkan orang lain dengan cara mendonorkan anggota tubuh yang kalau kita donorkan udah berapa hari lagi kita mati, nggak boleh. Tapi kalau sesuatu yang kita donorkan kita tetap akan sehat-sehat saja, dia selamat, itu tidak mengapa. Contohnya seperti mendonorkan darah. Donor darah kenapa menyehatkan? Percaya nggak? Mendonor darah itu menyehatkan. Rutin. Anak atau berapa bulan 2 bulan sekali atau siapa yang rutin? 3 bulan sekali ya, 100 hari ya. Kenapa menyehatkan? Karena membantu hati dalam perombakan darah. Darah kita ini darah kita ini bukan darah sejak lahir enggak? Merombak terus, rombak itu dah selnya hancur digantikan dengan sel yang lain. Di mana dirombak? Di hati. Makanya daripada dihancurkan, didonorkan ke orang lain. Makanya rutin bekam, sehat atau tidak? Sehat, karena mengeluarkan darah. Nah ini dikeluarkan darah daripada dibuang, ya kita donorkan ke orang lain. Nah, boleh nggak mengambil upah? Pak, setiap liter sekian Pak ya. Boleh nggak? Kalau sudah dikasih uang, kalau kita bangga sama orang, ini uang hasil darah sendiri gitu ya. Kalau biasanya uang hasil keringat sendiri, ini beda nih. Uang hasil darah sendiri. Apa hukumnya? Nggak boleh. Tapi biasanya yang mendonor darah itu dikasih apa? Dikasih bubur kacang hijau, dikasih sangobion ya gitu. Ya, itu cuma untuk ya menyegarkan badan dia yang telah didonorkan itu. Yang jelas tidak boleh dijual ya. Nah. Dan diyakini bahwa proses pencangkokan berhasil. Jangan sudah diambil dari orang ini, masukkan nggak berhasil, udah terlanjur dikeluarkan, rugi. Maka proses operasi itu benar-benar harus diteliti oleh dokter. Ini kemungkinan besar berhasil. Bila dua persyaratan ini tidak terpenuhi, maka tetap haram hukumnya mendermakan organ tubuh. Ya, apa itu? Orang yang mendonorkan selamat dan pendonoran berhasil. Ini bisa diyakini seperti ini, silakan. Ini yang dikeluarkan oleh Majma' Fikih Islami tentang bolehnya memindahkan organ tubuh seorang manusia ke manusia lainnya. Ini walaupun ada ulama yang tetap melarang. Ketika beliau ditanya seperti Syekh Utsaimin, kata beliau tanya tentang donor organ, beliau menjawab, tanyakan itu kepada yang membolehkannya. Nah, tapi kalau donor darah boleh. Beliau kenapa? Darah itu terus berlanjut terus, tidak ada yang hilang dari tubuhnya ketika diambil. Namun kalau seperti hati, jantung, kornea, kalau diambil ada yang hilang dari tubuhnya. Wallahu a'lam. Kalau anak pribadi lebih cenderung yang kayak ini. Itu tidak boleh mendonorkan anggota tubuh. Wallahu a'lam. Namun di sini beliau ada pendapat yang lain. Majma' Fikih Islami, konferensi fikih Islami tingkat internasional, mereka membolehkan untuk menyumbangkan donor anggota tubuh dengan dua syarat tadi. Wallahu taala alam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.